Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan proyek akhir kami, yakni penjadwalan shift karyawan menggunakan algoritma greedy dan constraint program. Saya sendiri Irgita Villa Cantika NIM 107. Saya Safa Aulia Mursida 608. Saya Faik Nabila Putri, NIM 135. Saya Muhammad Sani Kurniawan, NIM 213. Selanjutnya, untuk abstrak proyek kami sendiri, yakni penjadwalan karyawan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh banyak perusahaan, terutama yang beroperasi 24 jam seperti rumah sakit, pabrik, layanan pelanggan. Di dalam proyek kami menerapkan algoritma greedy dan constraint program untuk mengatasi permasalahan seperti jumlah tenaga kerja, ketersediaan karyawan, preferensi jadwal, serta aturan ketenaga kerjaan. Penjadwalan yang tidak optimal dapat menyebabkan beban kerja yang tidak merata, kelelahan karyawan, dan penurunan produktivitas. Kata kunci proyek kami sendiri, penjadwalan shift, algoritma greedy, algoritma constraint programming, optimasi jadwal, dan kendala operasional. Selanjutnya, Untuk pendahuluannya, penjadwalan shift karyawan merupakan salah satu tantangan kompleks yang dihadapi oleh banyak perusahaan, terutama yang beroperasi selama 24 jam, seperti rumah sakit, pabrik, dan layanan pelanggan. Permasalahan penjadwalan melibatkan banyak variabel seperti jumlah tenaga kerja, ketersediaan karyawan, preferensi jadwal, serta aturan ketenagakerjaan. Penjadwalan yang tidak optimal dapat menyebabkan beban kerja yang tidak merata, kelelahan karyawan, dan penurunan produktivitas. Dalam hal ini, penerapan algoritma yang efektif menjadi sangat penting. Algoritma greedy menawarkan pendekatan yang cepat dengan memilih solusi optimal pada setiap langkah. Sedangkan constraint programming memungkinkan memodelkan kendala yang kompleks untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan batasan yang ada. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Beberapa tantangan utama dalam optimasi penjadwalan shift karyawan antara lain, yang pertama yaitu bagaimana menyusun jadwal shift yang memenuhi kebutuhan operasional dan tetap adil bagi karyawan. Yang kedua yaitu bagaimana memastikan semua kendala terpenuhi secara efektif. Yang ketiga yaitu bagaimana mengoptimalkan waktu komputasi untuk menghasilkan jadwal yang efisien. Selanjutnya, Selanjutnya, tujuan dari proyek kami yaitu merancang algoritma yang menggabungkan pendekatan greedy dan constraint programming untuk menyusun jadwal shift karyawan, menghasilkan jadwal yang optimal dengan mempertimbangkan kendala operasional dan preferensi karyawan, dan kemudian mengevaluasi performa algoritma dalam hal efisiensi, waktu komputasi, dan kualitas solusi yang dihasilkan. Kasus dan problem yang diangkat dalam proyek kami, masalah yang diangkat adalah optimasi penjadwalan shift karyawan. Optimasi penjadwalan shift karyawan adalah tugas penting dalam manajemen sumber daya manusia dan operasional perusahaan. Tujuan utama dari optimasi penjadwalan adalah untuk mengalokasikan karyawan ke shift kerja yang tepat dengan mempertimbangkan faktor pembatas seperti jumlah karyawan per shift, keterampilan yang dibutuhkan, serta preferensi dan keterbatasan karyawan. Dalam konteks ini, strategi penjadwal efisien dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian selanjutnya ada pengertian algoritma greedy. Algoritma greedy sendiri sering digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu masalah yang menuntut pencarian solusi optimum dari sekumpulan alternatif tertentu. Algoritma greedy sendiri merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan memilih opsi terbaik di setiap langkahnya tanpa mempertimbangkan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Algoritma ini bersifat heuristik dan sederhana sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Selanjutnya, penjelasan tentang algoritma constraint programming.
Algoritma constraint programming adalah pendekatan komputasional untuk memecahkan masalah yang melibatkan scope dan constraint. Dalam pendekatan ini, solusi dicari dengan melakukan eksplorasi ruang solusi yang memenuhi semua constraint. Constraint programming memanfaatkan teknik seperti backtracking dan constraint propagation untuk mempercepat proses pencarian solusi. Metode ini cocok untuk permasalahan penjadwalan yang memiliki banyak constraint rumit yang sulit ditangani oleh algoritma greedy. Namun kelemahannya adalah waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan pendekatan lain, terutama untuk masalah berskala besar. Di sini untuk implementasinya. Pertama-tama kami memiliki 4 variabel. Pertama, variabel karyawan yang berisi karyawan yang bekerja di suatu toko. Kemudian ada jenis karyawan, terbagi antara tetap dan part-time. Kemudian harinya sendiri, 1 minggu mulai dari Senin hingga Minggu. Kebutuhan shift-nya 2 jika berada di antara Senin sampai Jumat, sedangkan untuk Sabtu dan Minggu isinya 4. Cara kerja greedy schedule sendiri, yakni ada jadwal yang digunakan untuk menyimpan hari dan bekerja yang digunakan untuk menyimpan karyawan. Untuk looping for day in hari ini digunakan untuk looping mulai hari Senin sampai Minggu. Setiap harinya, jika merupakan hari Sabtu dan Minggu, kandidat diambil dari variabel karyawan dan diutamakan karyawan dengan jenis karyawan part-time. Kemudian karena kebutuhannya 4, sedangkan di sini part-time-nya ada 2, kita bisa mengambil dari karyawan tetap yang bekerjanya kurang dari 5 hari. Jika selain Sabtu dan Minggu, karyawan yang diambil merupakan jenis karyawan yang tetap dan bekerja kurang dari 5 hari. Kemudian kandidat sort ini untuk mengurutkan nama-nama karyawan sehingga saat bekerja pembagiannya adil. Kemudian ini untuk menambah jadwal hari terhadap karyawan. Ini untuk menghitung jumlah banyaknya shift yang diperoleh karyawan. Kemudian return jadwal ini akan memunculkan hasil dari greedy algoritmanya. Kemudian untuk constant programming schedule, yang pertama kita menginisialisasi struktur datanya. Yang pertama ini ada variabel jadwal. Ini sebuah dictionary yang memetakan setiap hari ke dasar karyawan yang bekerja pada hari tersebut. Kemudian untuk yang variabel bekerja, ini sebuah dictionary yang mencatat jumlah shift yang sudah diambil oleh setiap karyawan. Keduanya itu awalnya itu kosong. Kemudian untuk dev bisa bekerja ini, yang if bekerja lebih dari 5 itu batasan maksimal shift. Jika karyawan sudah bekerja dari 5 kali, dia tidak diizinkan bekerja lagi. Kemudian yang if jenis karyawan sama dengan part-time, and they not in Sabtu dan Minggu itu jika karyawan adalah part-time, dia hanya boleh bekerja pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, kemudian mengembalikan fungsi ke devnya. Untuk yang ke for day in hari ini, ada variabel kandidat. Ini untuk setiap hari dalam daftar hari. Buat daftar kandidat yaitu karyawan yang memenuhi aturan nanti bisa kerja. Kemudian untuk yang if length kandidat kurang dari kebutuhan shift day ini untuk pengecekan ketersediaan kandidat. Jika jumlah kandidat kurang dari kebutuhan shift pada hari tersebut, program akan menampilkan error karena tidak cukup karyawan. Kemudian yang ada while loop ini learn jadwal kurang dari kebutuhan shift day. Kemudian ada for dalam loop, itu selama jumlah karyawan dalam jadwal hari tertentu kurang dari kebutuhan shift, loop melalui daftar kandidat. Kemudian jika karyawan memenuhi syarat, tambahkan karyawan ke jadwal hari tersebut. Kemudian tambahkan 1 ke jumlah shift yang sudah diambil oleh karyawan tersebut. Ini untuk mengisi jadwal shift. Kemudian return jadwal untuk mengembalikan jadwal ke dictionary yang menunjukkan siapa saja yang bekerja. Selanjutnya ini ada penerapan algoritmanya. Untuk menu 5 akan menampilkan jadwal constraint programming. Dan ini untuk menampilkan jadwal greedy.
Selanjutnya akan disambung oleh Sandy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompleksitas waktu dan ruang pada kedua algoritma. Yang pertama yaitu kompleksitas waktu pada algoritma greedy. Yang pertama yaitu terdapat inisialisasi jadwal dan bekerja, di mana kompleksitasnya adalah UN. N adalah jumlah karyawannya. Kemudian ada filter kandidat untuk setiap hari. Kompleksitasnya UM, di mana M adalah daftar harinya. Kemudian ada sorting kandidat yang dilakukan filtering kandidat dengan K for K in karyawan, sehingga iterasinya melalui seluruh karyawan. Kompleksitasnya UN. Selanjutnya yaitu mengurutkan kandidat menggunakan fungsi sort yang memerlukan kompleksitas OK log K, di mana K lebih kecil sama dengan N. Untuk worst case-nya yaitu K sama dengan N, sehingga kompleksitasnya UN log N. Kemudian ada penjadwalan, di mana melakukan iterasi hingga sesuai kebutuhan maksimal per shift day. Untuk worst case-nya yaitu konstanta kecil, contohnya 4. Jadi kompleksitasnya yaitu O1. Dengan hasil tersebut, maka kompleksitasnya per hari adalah UN plus N log N, sama dengan ON log N. Jadi total kompleksitas waktu keseluruhannya adalah U M kali N log N. Selanjutnya ada kompleksitas ruang untuk greedy. Yang pertama yaitu penyimpanan jadwal. Digunakan untuk menyimpan list karyawan setiap harinya, menghasilkan kompleksitas UMK dengan M jumlah hari dan K jumlah maksimum karyawan per shift-nya. Untuk worst case-nya yaitu K sama dengan N, sehingga kompleksitasnya yaitu UM kali N. Kemudian ada penyimpanan untuk bekerja, berfungsi untuk menyimpan jumlah shift untuk setiap karyawannya dengan kompleksitas UN. Yang terakhir ada penyimpanan untuk kandidat, yaitu penyimpanan sementara kandidat per hari. Dalam worst case-nya yaitu UN, di mana N adalah jumlah kandidatnya. Dengan hasil tersebut, maka total kompleksitasnya yaitu menjadi UM kali N ditambah UN ditambah UN sama dengan UM kali N, sehingga total kompleksitasnya adalah UM kali N. Kemudian kompleksitas untuk constant program, terdapat kompleksitas waktunya yaitu pertama for day in hari. Fungsi loop ini berjalan sebanyak hari dalam variabel H, di mana kompleksitasnya adalah O kali H, OH. Yang kedua ada kandidat, K for K in karyawan, if bisa bekerja. Loopnya ini mengecek karyawan setiap harinya, jadi kompleksitasnya UN. Kemudian ada bisa bekerja, di mana fungsi ini berisi beberapa operasi logika membutuhkan waktu konstan dengan kompleksitas O1. Kemudian dengan begitu totalnya adalah OH kali M, di mana H adalah jumlah harinya. Kemudian ada while jadwal, day, dan seterusnya. Itu mengecek panjang daftar kandidat yang membutuhkan kandidat yang dibutuhkan. Kompleksitasnya yaitu ON. Kemudian ada while jadwal dalam kurung day. Loop while berjalan sebanyak M kali M dalam kebutuhan shift untuk hari tersebut. Selanjutnya ada for K in kandidat. Inner loop yang mengecek semua kandidat. Worst case-nya yaitu M. Jadi kompleksitasnya UM per iterasi while. Kombinasi loop while dan for berjalan sebanyak M kali. Inner loop berjalan sebanyak N kali, sehingga kompleksitasnya UM kali M per hari. Untuk H hari, kompleksitasnya menjadi OH M kali M. Jadi total kompleksitas waktunya menjadi OH
kali dalam kurung M plus M kali M sama dengan OH kali M. Selanjutnya ada kompleksitas ruang konstan program. Yang pertama ada jadwal yang berisi diktionari daftar karyawan untuk setiap hari. Ukurannya bergantung pada jumlah hari atau H. Jadi kompleksitas waktunya OH kali M. Kedua ada pekerja yang berisi dictionary M entry untuk melacak jumlah shift karyawan. Kompleksitas waktunya UM. Kemudian ada kandidat yaitu list sementara untuk menyimpan kandidat karyawan yang memenuhi syarat untuk bekerja pada hari tertentu. Untuk ukuran maksimumnya ada M. Berarti kompleksitas waktunya UM. Total kompleksitas ruangnya itu adalah OH kali M plus M plus M sama dengan OH kali M plus M. Kemudian untuk perbandingan kompleksitas algoritma greedy dan constraint program. Untuk pembandingnya yang pertama ada kompleksitas waktu. Dengan kompleksitas waktu greedy adalah O M kali N log N dan kompleksitas waktu constraint program adalah O kali H kali M atau H kali M kuadrat. Kemudian untuk pembandingnya kompleksitas ruang greedy adalah OM kali N dan kompleksitas ruang constraint program adalah H kali N tambah M. Untuk kecepatan eksekusi, greedy memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah dibandingkan constraint program. Constraint program memiliki kompleksitas waktu yang lebih tinggi karena melibatkan eksplorasi ruang solusi. Kemudian untuk efisiensi ruang, greedy dan constraint program memiliki efisiensi ruang yang sama, namun constraint program ini memiliki lebih sedikit efisien karena menyimpan lebih banyak informasi terkait constraint. Dan yang terakhir ada kapasitas penanganan kendala. Greedy memiliki kapasitas penanganan yang lebih rendah dibandingkan constraint program. Dan hasil dan diskusi akan dijelaskan oleh Rita. Yang berikutnya hasil dan diskusi. Hasil visualisasi menunjukkan keunggulan dan kelemahan dari kedua algoritma tersebut dalam menyelesaikan masalah penjadwalan shift karyawan. Dalam grafik perbandingan jumlah karyawan per shift, data antara Greedy dan CP terlihat bahwa Greedy selalu memenuhi kebutuhan minimum karyawan, tetapi dalam beberapa hari. CP menyesuaikan alokasi secara lebih ketat berdasarkan kendala yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, CP lebih konsisten dalam memastikan hanya karyawan part-time yang bekerja di akhir pekan, sedangkan Greedy terkadang melibatkan karyawan tetap untuk mengisi kebutuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa CP memberikan hasil yang lebih terkontrol dan sesuai dengan kendala operasional. Grafik perbandingan jumlah shift per karyawan antara kedua algoritma mengungkapkan bahwa Greedy cenderung memberikan alokasi kerja yang kurang merata. Beberapa karyawan tetap menerima jumlah shift yang lebih banyak, sementara part-time relatif kurang digunakan. Sebaliknya, CP berhasil mendistribusikan shift secara lebih seimbang, memastikan bahwa tiap karyawan mendapatkan jumlah jam kerja yang lebih adil. Perbedaan ini sesuai dengan sifat dasar kedua algoritma. Greedy mengutamakan solusi cepat tanpa mengeksplorasi ruang solusi lebih dalam, sementara CP mengoptimalkan distribusi dengan memperhitungkan seluruh kendala. Untuk meningkatkan performa, kedua algoritma kombinasi Greedy dan CP dapat diterapkan. Solusi awal yang dihasilkan oleh Greedy dapat dioptimalkan lebih lanjut menggunakan CP untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan dan kualitas solusi. Pendekatan berbasis heuristik atau meta-heuristik, seperti generic algoritma, juga dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan CP dalam menangani skala besar. Aplikasi algoritma ini dapat diadaptasi untuk berbagai sektor, seperti manajemen shift di rumah sakit, pabrik, atau layanan pelanggan 24 jam, dengan penyesuaian sesuai kebutuhan operasional masing-masing.
Dengan pendekatan ini, sistem penjadwalan dapat menjadi lebih efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dan algoritma Grady lebih efisien dalam hal kompleksitas waktu dengan O, D, kali K log K dibandingkan dengan constraint program dengan kompleksitas waktu O, D, kali K pangkat 2. Pada dataset yang kecil, perbedaan waktu eksekusi kedua algoritma tidak terlalu signifikan, dengan waktu eksekusi Grady lebih singkat, sebanyak 0,00004 detik dibandingkan dengan constraint program. Penggunaan memori oleh kedua algoritma hampir sama, dengan perbedaan yang tidak signifikan. Namun, jika skala dataset besar, constraint program membutuhkan lebih banyak memori karena iterasi yang lebih intensif. Itu tadi hasil proyek kami. Mohon dimaafkan bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.